usia yang panjang, diberi waktu usia yang panjang sampai hari kiamat, dan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Qala, Allah berfirman, berbicara kepada Adam, kepada Hawa, dan kepada Iblis. Turunlah kalian semua. Qala itu, turunlah kalian dari surga ke dunia. Minas samai ilal ardi, dari langit ke bumi. Jadi penafsiran sebagian besar ulama, penafsiran para ulama, surga yang ditempati Adam waktu itu ada di langit. Kemudian Adam disuruh turun ke bumi karena dia melakukan kesalahan. Meskipun diampuni, dia diturunkan ke bumi karena kesalahan itu. Dan yang kedua, memang ada hikmah. Memang dari awal juga Adam diciptakan sebagai khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Turunlah kalian, wahai Adam, wahai Hawa, wahai Iblis, kalian, sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tentu permusuhan yang paling utama adalah antara Adam dan Iblis. Ini yang dari awal. Hawa mengikuti Iblis dan anak cucunya yang kafir, yang selalu menjadi penyesat, menggoda manusia, itu menjadi musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu memang musuh bagi manusia, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Gitu. Apakah mungkin seorang Adam bermusuhan dengan Hawa? Bisa saja terjadi. Seorang manusia bermusuhan dengan manusia, suami bermusuhan dengan istrinya. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sebagian istri dan anak-anak kalian itu menjadi musuh. Memang bisa terjadi manusia menjadi musuh sama manusia. Suami menjadi musuh istrinya, istri menjadi musuh suaminya, anak menjadi musuh bapaknya, bapak menjadi musuh anaknya. Dan itu semua ada pada kisah-kisah orang-orang terdahulu, termasuk kisah para nabi. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut menjadi musuh bagi suaminya. Kedua suaminya saleh, istrinya justru menjadi musuh. Bagaimana seorang Asia, seorang wanita, salah satu wanita yang sempurna dalam hal keimanannya, itu bersuamikan Fir'aun, Asia binti Muzahim. Jadi musuhnya Fir'aun ini menjadi musuh. Demikian juga anaknya Nabi Nuh yang memusuhi ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim yang menjadi musuh bagi Nabi Ibrahim. Tabiat permusuhan ini akan terjadi. Di dunia ini akan banyak konflik-konflik. Justru dari kata khalifah itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa bagaimana malaikat tahu bahwa Adam atau anak cucunya itu akan yufsiduna fil ardi wa yasfiku dima, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima.
apakah Engkau akan menciptakan suatu kaum yang berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Itu sebagian ulama menjelaskan bahwa di antara yang bisa difahami adalah dari sebutan khalifah. Khalifah itu, kenapa ada khalifah? Karena khalifah ini akan menyelesaikan sengketa, konflik yang terjadi itu, yang menyelesaikan adalah khalifah, pemimpin. Seorang pemimpin itu salah satu fungsinya adalah menyelesaikan konflik. Ini memang konflik ini menjadi sesuatu yang sudah wajar terjadi. Memang begitu adanya. Kita tidak usah kaget terjadinya konflik antara manusia dengan setan, dengan iblis dan anak cucunya, para tentaranya, orang mukmin dengan orang kafir. Itu terjadi antar manusia, bahkan antar saudara bisa terjadi konflik. Sejak anaknya Adam, yaitu Qabil dan Habil, bahkan saling bunuh. Yang membunuh Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Kemudian anak-anaknya Nabi Yakub menelantarkan saudaranya sendiri, memasukkan ke dalam sumur. Begitulah yang terjadi. Kalian nanti akan saling menjadi musuh, satu di antara kalian. Ini harus, memang setiap orang harus siap bahwa tidak semua yang kita temui ini orang yang bersahabat dengan kita. Apalagi setan kalangan jin itu jelas musuh, tidak bisa kita jadikan sahabat. Sedangkan setan itu bukan hanya dari kalangan jin, juga ada kalangan manusia. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Jadi ini merupakan sesuatu yang bisa diperkirakan bahwa konflik-konflik itu akan terjadi. Walakum fil ardi mustaqarrun. Selain itu di bumi kalian akan memiliki tempat untuk berdiam, tempat tinggal. Istaqarra yastaqiru, berdiam atau tinggal. Kalian akan bisa tinggal di bumi. Wa mata'un, selain tempat berdiam di bumi ini akan ada kesenangan-kesenangan yang bisa kalian nikmati. Begitulah Allah jadikan bumi ini tempat berdiam dan tempat adanya berbagai nikmat. Sampai kapan? Wa mata'un ilahin, sampai waktu yang ditetapkan, yaitu ila inqidai ajalikum, sampai selesainya ajal, sampai tibanya ajal bagi kalian. Waktu yang ditentukan ini adalah ajal. Setiap orang punya ajal, dan sebelum ajalnya tiba dia akan bisa mendapatkan tempat di bumi dan mendapatkan kesenangan-kesenangan yang dia bisa nikmati. Dunia mata, dunia itu memang kesenangan. Kadang-kadang disebut mata ulgurun, kesenangan yang menggigit, atau mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Ya, sebanyak apapun dunia itu sedikit. Karena kita tidak bisa menikmati lebih dari keperluan kita. Dunia yang banyak itu seandainya kita miliki, ya kita hanya bisa menikmati sedikit saja. Seseorang makan itu ya porsinya terbatas, nggak bisa seandainya dia punya nafsu makan besar, nggak bisa terus menerus makan. Makanan banyak semua tersedia, mau dimakan semua ya nggak bisa. Ya makan sesuai porsi yang dibutuhkan.
Bahkan kalau dia makan melebihi kebutuhan akan menjadikan bahaya. Rasul katakan, "Ma mala'a adamiyyun bi'an syarran min batnin." Manusia itu tidak pernah mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Kalau dia makan lebih dari porsi yang seharusnya, itu malah membahayakan diri. Yang lain-lain juga begitu. Kenikmatan dunia itu seandainya kita memiliki semua, tetap saja terbatas. Kita tidak bisa rakus untuk menikmati semua, begitu. Semua ada batas. Selain terbatas kemampuan kita menikmati, juga terbatas juga waktu yang ditetapkan untuk kita menikmatinya. Hari ini bisa kita menikmati sesuatu, tapi kita nggak tahu berapa lama kita bisa menikmatinya. Karena keadaan di dunia ini berubah silih berganti. Keadaan kita hari ini akan berubah setahun, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Sebagaimana keadaan kita dulu berubah-ubah. Kenikmatan yang ada pada kita hari ini belum tentu di masa yang akan datang akan kita nikmati lagi. Begitu. Mata'un qalil. Dunia itu kesenangan yang sedikit. Atau mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Karena banyak orang untuk menikmati dunia itu akhirnya dia tertipu, terpedaya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada Allah, lupa kepada kewajiban-kewajibannya, lupa bahwa dia nanti akan mati dan kemudian nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Qala fiha tahyawna. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat berikutnya. Allah berfirman, fiha tahyawna, di dunia itu kalian hidup. Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan anak cucunya, fiha tahyawna, di bumi itu kalian akan hidup. Kalian akan menghabiskan waktu-waktu dalam kehidupan kalian. Hari-hari kehidupan kalian di dunia akan kalian rasakan. Fiha tahyawna, sesuai dengan yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih menikmati hari-hari itu, hari-hari kehidupan itu. Fiha tahyawna wa fiha tamutuna, dan di bumi juga kalian akan mati. Wafatnya kalian juga di sini. Kita akan meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, akan wafat di bumi ini juga. Sebagian tetangga, saudara, teman kita sudah mendahului kita, dan kita juga akan menyusul. Jadi kita akan mati juga. Kalian hidup di dunia dan kalian akan mati di dunia. Setelah itu, wa minha tukhrajun, dan dari sini juga, dari dunia ini, dari bumi ini juga kalian akan dikeluarkan. Kalau hidup kita sedang mengalami dengan suka dukanya, dengan berbagai macam keadaannya, kematian akan kita alami dan kita semua yakin akan hal tersebut. Tidak ada yang ragu di antara kita tentang kematian. Tetapi satu lagi yang ditegaskan di sini adalah dari bumi juga kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan, hidup kembali. Ada kehidupan setelah kematian kita. Ini yang sebagian orang tidak percaya, atau sebagian orang lupa. Percaya tapi jarang memikirkan atau tidak memikirkan semestinya. Justru kehidupan setelah kematian ini kita harus bersiap, karena itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang sangat panjang.
dan kita bisa mempersiapkannya sekarang. Kalau sudah mati, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia mempersiapkan apa yang terlewat. Kalau kita sudah berangkat perjalanan kita, yang tertinggal ya sudah. Wah, harusnya tadi sebelum berangkat saya bawa ini, bawa itu. Nah, sudah sampai di tempat, nggak bisa. Kita harusnya kalau kita tahu mau berangkat jauh-jauh hari, sudah disiapkan. Nanti di sana saya akan butuh ini, butuh itu. Harusnya disiapkan dari sekarang. Bapak mau berangkat pergi umroh atau pergi haji atau pergi bertamasya ke luar negeri, pasti jauh-jauh hari menyiapkan bekalnya. Pakaian yang dibawa apa, makanan yang dibawa apa, uang yang dibawa berapa. Kalau perlu obat-obatan yang sering digunakan, yang mungkin akan dibutuhkan di sana apa saja, itu sudah disiapkan semuanya. Peralatan-peralatan yang akan digunakan apa. Nah, kehidupan kita sesudah mati juga kehidupan yang panjang, yang persiapannya adalah sekarang. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, melihat apa yang sudah dilakukannya sebagai persiapan untuk menghadapi hari esok. Muhasabah, apakah amalan kita sudah cukup? Apakah kita sudah bertaubat dari dosa-dosa yang akan menyebabkan penderitaan kita nanti di akhir? Kalau belum, kita masih punya kesempatan. Sehari 2 hari itu kesempatan yang baik untuk kita. Setahun 2 tahun itu nikmat Allah beri usia, beri kesempatan. Bisa jadi itu waktu-waktu yang sangat menentukan. Akhir hidup kita itu bisa jadi menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Bukan hari-hari yang dulu saja yang menentukan. Kadang-kadang orang ditentukan hanya sehari 2 hari atau bahkan dalam hitungan jam dari kematiannya, itu yang menentukan keadaan di akhirat. Maka hendaklah kita menyadari hal tersebut. Ayat ini mengingatkan pada kita tentang kehidupan sesudah mati. Kita hidup di dunia dan kita akan mati, meninggalkan dunia ini, dan kita akan dikeluarkan dari dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amal kita, dikeluarkan catatan amal kita, kemudian dihitung. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah, evaluasilah dirimu sendiri, lakukan muhasabah sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah amalan kalian sebelum kalian nanti betul-betul ditimbang, karena akan lebih ringan bagi kita nanti menghadapi hari-hari hisab, hari-hari penimbangan amal itu. Kalau hari ini kita sudah mulai menghitung, menghisab, gimana modal tauhid kita, iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, bagaimana sholat kita, bagaimana kewajiban kita, puasa kita, kewajiban kita dalam harta, dalam zakat, apakah sudah ditunaikan, kewajiban-kewajiban yang lain apakah sudah ditunaikan, mana yang masih bisa kita perbaiki, mana yang bisa kita tingkatkan, mana celah atau aib yang harus kita tutupi. Itu kalau hari ini kita melakukan muhasabah, akan lebih mudah nanti kita menghadapi hisab di akhirat. Harapannya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hisabai yasira, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan,
dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, seluruh manusia, anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa, telah kami turunkan kepada kalian pakaian. Qad ja'alna lakum libasan yasturu auratikum wa huwa libasud darurah wa libasan lizinati wat tajammul wa huwa minal kamali wat tana'um. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian, sawat. Aurat-aurat kalian ditutup dengan pakaian. Kemudian rishan, perhiasan. Fungsi pakaian yang utama, yang itu merupakan kebutuhan primer kita, adalah menutup aurat. Menutup aurat, sesuatu yang tidak semestinya dilihat oleh orang lain. Kita malu kalau itu terlihat. Dan orang yang fitrahnya sehat akan malu. Sejak awal Adam dan Hawa malu ketika Allah menghukum keduanya dengan terbukanya aurat mereka berdua. Malu. Maka pakaian ini kebutuhan kita untuk menutup aurat. Yang pertama itu termasuk daruriyat, kebutuhan primer. Minad darurah, semua orang sebisanya harus punya pakaian untuk menutup aurat. Kemudian fungsi yang kedua untuk zina, perhiasan. Akan lebih indah orang sebelum memakai pakaian, kemudian memakai pakaian itu akan terlihat lebih indah memakai pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Kemudian nikmat pakaian ini mengingatkan kita pada pakaian lain yang ini bukan pakaian fisik ya, tetapi dia juga bisa menutupi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, menutupi kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang, menutupi kita dari hal-hal yang memalukan, juga menjadi perhiasan kita. Kalau orang mengenakan pakaian takwa, maka dia akan terlihat lebih indah dalam pandangan orang lain daripada orang yang tidak memiliki ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dari soal pakaian fisik, Allah mengingatkan kepada pakaian yang lain yang mestinya kita miliki, yaitu pakaian ketakwaan. Libasut taqwa, baju takwa. Baju takwa bukan baju koko ya. Baju takwa itu adalah ketakwaan kita di dalam hati kita. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di hati. Rasa takut kita kepada Allah yang mendorong kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil istidadan li yaumir rahil. Itu sebagian definisi takwa. Takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan isi Al-Quran At-Tanzil yang diturunkan kepada kita, yaitu kitab Al-Quran. Istidadan, sebelum itu wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, menerima dengan senang hati rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang dibagikan Allah kepada kita sebagai jatah kita diterima dengan senang hati. Qanaah,
menerima, bukan bersulo. Wal qana'atu bil qalil. Meskipun yang diterima sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qana'ah. Itu bagian dari ketakwaan, qana'ah. Istidadan liyaumir rahil, sebagai persiapan untuk hari kepulangan, keberangkatan, kepergian. Rohil, rihlah, traveling. Rohil itu kan bahasa Arabnya dari rihlah itu kan, kalau kita istilahnya traveling. Sekarang ini senengan orang traveling, jalan-jalan. Tetapi jalan-jalan ini jalan-jalan yang tidak akan kembali, pergi yang tidak akan kembali ke dunia. Rahil, kita berangkat imma fil jannah wa imma fin nar. Hanya dua, kalau kita bisa pulang kembali ke surga, kalau tidak kita tersesat, terjerembab, terjerumus ke dalam neraka. Itu butuh persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Persiapan terbaik kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, kepergian kita dari dunia ini adalah ketakwaan. Allah mengingatkan nikmat pakaian itu supaya kita bersyukur. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu karunia Allah itu, dzalika, karunia Allah itu yang diberikan Allah kepada kalian, termasuk pakaian-pakaian yang diberikan kepada kalian. Termasuk salah satu tanda-tanda dalail ala rububiyatillah, tanda ketuhanan Allah, indikasi apa yang bisa kita amati dan dari situ kita bisa memahami bahwa Allah itulah pencipta kita. Semua nikmat yang tersedia ini, di mana kita tinggal menikmatinya dengan sedikit upaya saja, atau hampir tanpa upaya, atau bahkan tanpa upaya apapun. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingatkan bahwa Allah itu menciptakan, mengurus kita semua. Dalail ala rububiyatillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa fadlihi wa rahmatihi bi ibadihi. Bukti-bukti tentang rububiyah Allah, ketuhanan Allah, keesaannya, karunia Allah, kasih sayangnya kepada hamba-hamba. Likai tatadzakkaru hadhihi ni'am, agar kalian selalu mengingat nikmat-nikmat ini, mengambil pelajaran dari nikmat ini, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat ini untuk mengingatkan kita, karena kadang-kadang kita ini enggak ingat bahwa kita ini sedang diguyur dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau satu persatu diambil, baru kita merasa, oh ternyata kemarin itu nikmat. Baru saja giginya sakit terasa, oh kemarin gigi sehat itu nikmat. Baru saja lutut terasa sakit, ya Allah ternyata bisa lari dengan tanpa kesulitan, bisa berjalan ke sana kemari tanpa kesulitan, itu ternyata nikmat yang luar biasa. Bisa pergi ke kamar mandi tanpa dibimbing orang lain, bisa jalan sendiri, ternyata nikmat. Kayak di antara kita diambil nikmat Allah itu, baru terasa. Kita harus selalu ingat nikmat-nikmat Allah itu dan mengambil pelajaran. Harus kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak cucu Adam,
Jangan sekali-kali setan menipu kalian. Jangan sampai sekali-kali setan menipu kalian. Sebagaimana dia telah kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah berhasil mengusir atau mengeluarkan kedua nenek moyang kalian, Adam dan Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Selain itu, melepas pakaian keduanya agar dia memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Itu harus jadi pelajaran bagi kita. Setan berhasil menggoda Adam, manusia yang diciptakan oleh Allah langsung, yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, biyadayya. Ma mana'akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi untuk bersujud kepada Adam yang kuciptakan dengan tanganku? Diberi kelebihan dengan mengenal semua nama. Para malaikat disuruh bersujud kepadanya, toh berhasil ditipu oleh setan. Jangan meremehkan kemampuan setan untuk menggoda, untuk menipu. Karena nenek moyang kita sudah tertipu dan sudah banyak orang yang tertipu. Jangan sekali-kali kalian ditipu lagi oleh setan yang sudah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Selain itu berhasil melepas pakaiannya, mempertontonkan auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya dia melihat kalian. Setan, dalam hal iblis dan bangsa setan, anak cucunya, yaitu bangsa jin, setan jin, itu bisa melihat kalian. Kita di sini bisa dilihat oleh mereka. Sementara min haitsu la tarawnahum, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Dalam kondisi normal, manusia ini tidak akan bisa melihat jin dan setan. Ini ayatnya. Kalau ada orang melihat jin atau setan, ada ketidaknormalan. Apa tidak normalnya? Mungkin dia ditempeli jin, mungkin. Atau jin itu menjelmakan diri daripada sesuatu yang bukan wujud aslinya, sehingga bisa dilihat oleh manusia. Tapi dalam keadaan jin normal dan manusianya normal, dia tidak bisa melihat. Manusia tidak bisa melihat setan jin. Tapi mereka melihat kita. Wah, sulit kita bermusuhan melawan musuh yang kita tidak bisa melihat, sedangkan dia melihat kita. Dia tahu kapan kita lengah, sementara kita tidak tahu kapan dia sudah mengancam kita. Dia ada di dekat kita atau tidak, kita kan nggak tahu. Sehingga kita harus ekstra waspada. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai wali-wali, pemimpin-pemimpin, teman dekat bagi orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir, tidak mengimani Allah, tidak bertauhid kepada Allah, tidak membenarkan Rasul-Rasulnya, tidak mengamalkan petunjuk Allah. Mereka itu dipimpin dan ditemani oleh setan. Semakin kita jauh dari petunjuk Allah, setan itu semakin dekat kepada kita. Maka cara kita untuk berlindung dari setan adalah berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita harus banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berzikir, setan baru bingung, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Setan itu kalau kita mengingat Allah atau berzikir, dia tidak bisa menggoda. Sebenarnya inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Upaya tipu daya, tipu muslihat yang dilakukan setan itu sebenarnya lemah.
Kenapa dia bisa menguasai manusia? Karena kita bukakan pintu untuk mereka. Kalau kita tutup semua pintu itu, maka sebenarnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan kajian kita ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat, mendorong kita untuk beramal dan istiqomah di atas Islam sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Aku qouli hadza subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.